Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya harap coba periksa rapiin kelas kalian. Ada sampah nggak di bawahnya? Tidak. Kemudian jika tidak ada, coba periksa kerapian kalian masing-masing. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran? Oke, jika sudah, saya akan bantu kalian untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Isa sudah masuk ya. Kemarin dia tidak. Pertemuan minggu lalu Isa tidak masuk dikarenakan sakit cacar ya. Alhamdulillah sekarang Isa sudah masuk mau bergabung dengan kita untuk memulai pembelajarannya saya. Yang lain juga tetap jaga kesehatan dalam kondisi yang tidak menentu. Kalian juga jangan sering keluar malam, jangan mandi hujan ya. Oke, sebelum mulai itu kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Saya harapkan semuanya berdiri. Oke, silakan semuanya berdiri lagi.
Oke, terima kasih. Oke, sebelum memulai, saya akan menyampaikan ataupun belajar sama saya ya. Yang pertama, saya izinkan kalian menggunakan HP pada saat saya mengizinkan kalian kuis. Oke, kemudian pada saat kuis selesai, HP disimpan dan tidak boleh digunakan lagi. Jika mau izin, lapor ke saya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aturannya. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan. Oke, minggu lalu kita sudah menginstal bahasa pemrograman RStudio ya. Mungkin kita sudah paham library speknya. Itu mungkin masih dasar. Mungkin nanti kita akan membuat program sederhana dan saya akan memberikan kalian MKPD. Di situ ada juga codingnya juga. Jadi kalian lihat sendiri. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari dasar kenapa kita melakukan analisa data dan bahasa pemrograman ya. Dan pada minggu pertemuan ini, tujuan pembelajarannya itu kita memahami penggunaan RStudio untuk pengolahan data nilai, karena kita akan menentukan nilai tertinggi, nilai terendah dan rata-rata. Kemudian juga kita menentukan kategori nilai dan status kelulusan secara otomatis, dan juga kita juga menampilkan tabel interaktif informatif dan berwarna. Maksud saya, nanti yang misalnya dia nilai kelulusannya hijau, itu diwarnai hijau. Kalau dia tidak lulus, diwarnai merah muda. Kemudian juga kenapa saya mencoba menganalisa data menggunakan bahasa saya, karena kita sudah masuk revolusi industri 4.0 yang mana semua harus dengan teknologi. Oleh karena itu, saya akan mengajarkan kalian dasar untuk membuat program. Oke, sebelum itu kita akan menggunakan pretest ya. Saya harap setiap kelompok yang sudah saya bagikan minggu lalu untuk standby HP ya. Sebelum itu saya menjelaskan dulu ini ada gambaran proses pembelajaran. Tadi kita sudah melakukan speaking, nyanyi, berdoa, kemudian kita ada masuk selanjutnya pretest. Kemudian apa bagian intinya? Kita melihat video yang akan saya tampilkan, kemudian sekarang melakukan observasi dan diskusi yang saya berikan di LKPD, kemudian ada post test dan kemudian ada penutup. Oke, saya buka dulu ininya. Sebentar ya. HP kalian yang menggunakannya satu kelompok satu HP saja. Oke, kita tunggu sebentar ya. Coba kalian udah standby HP-nya? Sudah. Kita nunggu dulu ya.
Oke, sudah semua. Oke, semua muncul ya. Sudah skip enggak? Oke, bentar ya, kita buka di Google itu ada barcode. Kita menggunakan barcode untuk memulai gamesnya. Tunggu ya. Udah langsung ke Google lucunya barcode kepada ya menunggu. Oke, kita akan mulai. Oke, kita mulai. Oke, sudah masuk. Sudah. Oke. Belum ada masuk ini. Pak, ini nama kelompoknya. Ya, kelompok kalian ya. Kelompok 2 gitu. Ya, kelompok 2. Erlangga. Untuk kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Soalnya di depan ya. Ini kita lagi siapa sekarang? Kemudian ada lanjut ya. Jadi kelompok 3 yang mungkin Boleh dong satu. lanjut. Oke,
Ya, ini kita melakukan mengingat pembelajaran sebelumnya ya, di sini. Oke, yang peringkat ketiga ada kelompok 2, peringkat kedua ada kelompok 3, itu ada kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sepertinya kelompok 1 sudah mempersiapkan ya. Oke, sebelum kita itu tadi kita sudah melihat gambaran soal ya, dan juga sudah mencatat apa soalnya. Sebelum itu saya minta kelompok 1 nih, kenapa tadi kalian menjawab soalnya jawabannya B? Soal pertama ya, kenapa kalian memilih jawabannya dapat digunakan untuk pengolahan data dan analisis statistik? Ada tayo bisa kalian menjelaskan? Ya. Karena R merupakan bahasa pemrograman yang kuat untuk pengolahan data, analisis statik, dan visualisasi. Ini sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang menuntut analisis berbasis data. Oke, tepuk tangan dulu. Sepertinya kelompok 1 sudah memahami dan memangnya. Oke, kalian sudah mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, dan Isak juga mungkin sudah dapat pengetahuan apa yang kita pelajari minggu lalu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran. Video ini mungkin cukup panjang, kita mengamatinya mungkin kurang lebih 15 menit. Kalian akan melihat beberapa satu video. Kenapa analisa data ini bisa sangat berhubungan dengan bahasa pemrograman R ya. Ya, akan menunjukkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfara Naranjaretti dari UIN. Oke, sebelum itu saya akan membagikan LKPD ya. Maaf sebelumnya. Ini nanti kalian bisa observasi, tulis nama kelompok kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini nanti kalian isi bagian tadi kita sudah bagian refleksi awal ya. Ini nanti kita pada saat observasi dan buka yang di bagian refleksi proses. Nanti kalian dari video dan program yang saya bagi kepada program itu, kalian dapat menyimpulkan observasi kalian dan juga diskusi kelompok kalian ya. Oke, saya akan lanjutkan videonya. Kemudian sekarang sedang magang di KPPN Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai RStudio. RStudio ini biasanya digunakan untuk menganalisis data. Jadi pada hari ini saya akan mengenalkan kepada Bapak dan Ibu penonton lainnya untuk mengenalkan analisis data dan juga RStudio. Nah, proses yang akan dilalui dalam menganalisis data itu ada pengelompokan data, kemudian ada pembersihan data, lalu transformasi data, kemudian pembuatan model. Nah, model itu nantinya akan digunakan untuk melakukan uji. Nah, uji yang akan kita bahas hari ini itu yaitu uji
I kuadrat. Nah, jadi nanti model ini akan digunakan dalam melakukan pengujian I kuadrat. Kemudian ada pencarian informasi dari big data. Nah, tujuan dilakukan analisis data ini yang pertama untuk menguraikan data sehingga data tersebut mudah dipahami, kemudian memperoleh jawaban tentang penelitian yang dilakukan. Misal Bapak Ibu ingin mencari prediksi suatu data, nah Bapak Ibu dapat melakukan analisis data. Kemudian pada analisis data ini dapat memperoleh informasi data melalui visualisasi data. Jadi visualisasi data ini dapat berupa plot atau grafik dan juga dapat berupa bar chart, sehingga informasi yang diperoleh itu dapat dikelola dengan mudah dan dapat dicerna dengan mudah. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan sekarang ini yaitu ada pengumpulan data, kemudian ada penyuntikan data. Penyuntikan data ini berupa kita membaca data, kemudian sistematis, serta kita memperbaiki data sehingga data tersebut dapat digunakan dengan mudah. Lalu ada pengkodean. Nah, kode yang dimaksud ini bertujuan agar kita dapat dengan mudah membedakan data-data yang kita gunakan, variabel-variabel yang kita gunakan. Pengkodean itu merupakan teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada suatu variabel. Lalu ada tabulasi. Tabulasi ini merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberikan kode tadi, sehingga di variabel-variabel itu berada di kolom pertama. Variabel-variabel tersebut berada di baris pertama, kemudian diikuti oleh data-datanya atau nilai dari suatu variabel tersebut yang telah didapat. Kemudian ada analisis data dan juga ada pengambilan data. Kemudian pengenalan mengenai R. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data. Itu ada SPSS, kemudian ada FView dan juga ada R. Nah, kebetulan di perguruan tinggi kami itu menggunakan R karena R ini sebuah bahasa pemrograman yang free, yang gratis. Nah, R ini ditemukan oleh Robert Gentleman dan Ross IHK. Mereka itu berasal dari Departemen Statistika Universitas Auckland di New Zealand pada tahun 1995. R ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputasi statistika dan visualisasi data. Nah, R ini tersedia secara free, jadi Bapak Ibu dapat dengan mudah mendownload dan juga menginstal di laptop masing-masing. R ini merupakan bahasa pemrograman yang open source dan juga banyak digunakan sebagai perangkat lunak statistik dengan jenis alat analisis data. Banyak sekali alat-alat dan juga perintah-perintah yang dikeluarkan oleh R-Studio ini. Nah, ada pun kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan R ini gratis dan juga open source. Terus seperangkat alat yang paling luas untuk ilmu data statistika. Terus dapat digunakan untuk memvisualisasikan sebuah data, memanipulasi data, serta membuat aplikasi berbasis data. Lalu kekurangan R ini merupakan bahasa yang rumit karena di SPSS bisa di SPSS kita tinggal memasukkan data, lalu kita memilih sebuah uji yang ingin kita gunakan. Nah, jika pada R ini kita jika ingin membuka data pun kita harus menggunakan script atau syntax. Kemudian untuk menggunakan uji tersebut juga kita perlu script atau perintah gitu. Terus R ini lebih lambat dari bahasa pemrograman lainnya. Nah, dalam bahasa pemrograman R standar beberapa paket ada yang kurang sempurna, sehingga R ini biasanya melakukan pembaruan di dalam R khususnya.
untuk mendownload. Oke. Sekarang kalian sudah melihat dulu video yang saya tampilkan. Sebelum itu saya akan menjelaskan. Setelah kalian melihat video tadi, saya akan menyampaikan beberapa analisa ya. Mungkin kalian juga berpikiran, kenapa bahasa pemrograman itu diperlukan? Yang mana bahasa L itu sebagai alat analisis data dengan cara menginstall dan memanggil pack atau library, dan itu sudah dapat dilakukan dengan sederhana. Yang mana mengapa saya menyuruh kalian membuat program sederhana yang mana tentang analisis nilai. Yang pertama ada untuk fungsi statistik dasar dan sangat cocok sebagai fondasi untuk modifikasi lebih lanjut. Oke. Sebelum itu kita akan membuat sebuah program. Sedikit saya akan gambaran. Untuk membuat tabel statistik nanti ada nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata nilai. Kemudian ada formatting tabelnya, ini coding-codingnya. Jadi kalau kalian dalam teks yang saya tulis bagikan kalian, ini merupakan tabel teks tabelnya ya. Kemudian juga ada penggabungan data yang mana menggunakan RBNI, yaitu gabungan data siswa dan statistik menggunakan RB. Kemudian akhirnya akan menggabungkan data siswa dan statistik akhir. Oke, sebelumnya kalian silakan mencoba yang saya telah bagikan. Oke, silakan dibuat. Dan untuk teman rekannya juga membuat hasil observasi coding yang saya sampaikan tadi yang ada di teks tersebut. Oke, silakan coba. Buat ya, seperti ini contohnya yang akan tampil. Ya, yang saya tulis di sini biar nanti ada 2 halaman itu. Sama kan, karena sudah membuka aplikasi Studio ya, ketik sesuai
yang saya tulis di situ nanti dia akan tampil seperti itu, seperti yang ada di gambar. Apa namanya ya? Perhatikan titik komanya Erlangga kalau waktu mau belajar itu. Titik koma salah saja bisa menyebabkan error. Jadi diperhatikan spesifik yang paling problem yang kita sampaikan ya. Yang teman yang lain juga membantu. Di situ kan saya direfleksi proses, ada kasih soal ya, sesuai nama kelompok kalian ya. Kelompok 1, situ ada soal observasi diskusi, itu soalnya berbeda-beda ya. Kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Jadi ada yang sedang mengerjakan coding dan juga ada yang membuat analisa dan observasi datanya. Nanti kita akan menampilkan hasil diskusi kalian ya. Di situ ada data nilai informatika kelas 12 ya. Ada namanya Ali, mendapatkan nilai 85, kategorinya B, lulus. Kemudian ada Budi, dia mendapatkan nilai 70, kategori D ya, berarti tidak lulus. Kalau perlu diperhatikan nanti di soal observasi sama diskusi kalian, saya ada kurang lebih ada 1 tahun dengan yang saya tampilkan di sini. Kemudian ada nilai tertinggi dan rata-rata nilai. Bisa nanti kamu kan Magdalena sudah mengerjakan coding kan, nah kamu buat observasinya dan diskusi ya. Ayo berkat hasil observasinya yang telah dikerjakan. Nanti kita bakal diskusi sama kelompok yang lain. Nanti kalian siapa yang bakal menyampaikan tanggapan, nah itu. Jadi nanti kelompok 1 yang maju, nanti kelompok 2 yang memberi tanggapan, kemudian kelompok 3, kelompok 2 juga
juga maju, sebaliknya juga kelompok 3. Oke, sambil melakukan observasinya atau observasi analisa data, kalian boleh juga menggunakan ya pertemuan sebelumnya kita ada penjelasan tentang kecerdasan atau bisa dibilang kearifan kecerdasan artifisial ya, yang mana itu salah satu aplikasi yang biasa kita gunakan yaitu ChatGPT. Itu kalian boleh menggunakannya, akan tetapi kalian kembangkan lagi, misalnya kelompok 3 memasukkan soal tersebut dengan detail, kemudian di ChatGPT itu akan ambil jawaban, mungkin jawaban itu singkat, akan tetapi kalian bisa kembangkan lagi. Kenapa saya mengharuskan kalian mengembangkan? Itu untuk meningkatkan berpikir kritis kalian, bagaimana kalian menanggapi persoalan yang kalian hadapi. Yang berikut bisa pakai ChatGPT-nya untuk membantu kawan-kawannya untuk isi observasi dan analisis datanya ya. Bebas nih, nanti sangat berpikir kritis nih ya di kelas ini ya. Oke, sebelumnya lagi ya, kita akan tampil diskusi ya. Persiapkan hasil diskusi kalian, nanti mau main bakal bertanya atau melakukan negosiasi Erlangga nih. Dia menggunakan ChatGPT ya. Ya. Dikembangkan lagi enggak hasil diskusi kalian? Ini sini paling gini gitu. Oh, sepertinya kelompok 1 sudah tampil ya, yang codingnya ya. Sambil menunggu teman-temannya persiapkan hasil diskusi kalian, pastinya ya. Kelompok 2 kayaknya sudah siap ini codingnya. Sudah tadi error ya, error nggak mau tampil. Oke, kelompok 3 sudah siap dan tampil ya Pak ya. Nilai tertingginya 90, kemudian ada nilai terendah 60 dan ada rata-rata nilai 76. Oke. Sepertinya sudah semua ya. Siap. Oke. Seperti kesepakatan di awal, kita akan diskusi bagaimana kelompok pertama akan maju, yang akan menanggapinya kelompok 2. Oke, kelompok 1 sudah siap?
1 ya. Yang lainnya coba kita fokus ke teman kita kelompok 1 yang terdiri dari Magdalena, Isa, dan kelompok 2 siapa pertanyaan ya? Oke, silakan kelompok 1. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil observasi dan diskusi kelompok berdasarkan soal dari lembaran kerja peserta didik. Yang pertama, observasi. Pada tabel hasil program, siswa dengan nilai 60 masuk kategori D dan status tidak lulus. Pertanyaan: apakah kategori huruf A sampai D dengan status kelulusan memiliki hubungan? Berikut pendapatmu. Jawabannya yaitu kategori huruf menunjukkan rentang nilai, sedangkan status kelulusan ditentukan oleh KKM 80. Jadi kategori tinggi A dan B cenderung lulus. Kategori rendah C, D, E cenderung tidak lulus. Oke, lanjut yang hasil diskusinya. Oke, diskusinya dan nilai KKM ini kan menjadi 85. Di mana perubahan status kelulusan siswa? Apa dampaknya terhadap jumlah siswa lulus? Jawabannya yaitu dengan nilai KKM 85 hanya siswa mendapatkan nilai lebih besar 85 kali 85 sisi 90 yang lulus. Jumlah siswa lulus berkurang menjadi 2 orang saja, sehingga standar lebih ketat dan tingkat kelulusan turun drastis. Apakah ada tanggapan? Mana kelompok 2? Silakan berdiri. Baiklah, kami dari kelompok 2 memberikan tanggapan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Berikanlah saya pernyataan hasil diskusi kelompok itu tentang 1. Perubahan status kelulusan, 2. Dampak terhadap jumlah siswa lulus, dan terakhir yaitu analisis. Oke, silakan dulu. Ayo kelompok 1 sepertinya mereka sudah disiapkan ya teman-teman ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban untuk kelompok 2. Yang pertama, perubahan status kelulusan. Dengan KKM 80 yang lulus Ali dan Cici atau 2 orang, dan dengan KKM 85 yang lulus hanya Cici. Ali sebelumnya lulus karena KKM-nya 80, sekarang tidak lulus karena KKM-nya naik menjadi 85. Dampak terhadap jumlah siswa yang lulus. Jumlah siswa yang lulus berkurang dari 2 orang menjadi 1 orang. Jumlah siswa yang tidak lulus bertambah dari 2 orang menjadi 4 orang. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 3, tolong kalian persiapkan soal untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan
soal dari lembar kerja peserta didik. Kelompok 2. A. Observasi. Perhatikan baris nilai tertinggi dan nilai terendah pada tabel. Pertanyaan: dari pertanyaan di atas, informasi penting yang bisa Anda tarik dari data ini. Jawabannya, nilai tertinggi adalah 90, nilai terendah 60. Hal ini menunjukkan ada kesenjangan 30 poin di antara siswa, yang berarti tingkat penguasaan materi antar siswa cukup bervariasi. B. Diskusi. Apakah rata-rata nilai dari 76 sudah bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kelas 12 informatika berhasil menguasai materi? Berikan alasanmu untuk pertanyaan tersebut. Jawab: tidak cukup, dikarenakan rata-rata memang menunjukkan kecenderungan nilai, tetapi masih ada variasi besar, nilai terendah 60 dan tertinggi 90. Evaluasi harus mempertimbangkan distribusi nilai, jumlah siswa yang mencapai KKM, dan nilai median. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Oke, sepertinya kelompok 3 ya Gilbert ya yang tadi, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Berikanlah aspek distribusi nilai dan standar KKM hasil diskusi kelompok 2. Oke, silakan dulu ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan jawaban untuk kelompok 3. Rata-rata nilai memang menunjukkan gambaran umum pencapaian kelas 76. Tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kelas berhasil menguasai materi. Alasannya, rata-rata hanya mewakili angka tengah, tidak menunjukkan distribusi nilai per siswa. Ada siswa yang nilai tinggi, cici 90, tapi ada juga yang rendah, di 60. Standar KKM itu 80, banyak siswa yang masih di bawah KKM nantinya belum tuntas. Simpulannya, rata-rata 76 belum bisa dijadikan dasar menyimpulkan keberhasilan kelas. Perlu analisis tambahan, misalnya presentasi siswa lulus KKM, nilai tertinggi dan terendah, sebaran nilai, apakah merata atau timpang. Apakah penyampaian informasi yang kami jelaskan bagaimana jelas? Jelas, terima kasih atas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, sekian hasil observasi kami. Selamat pagi. Oke, selanjutnya kelompok 3 ini. Maju lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami di sini akan menjelaskan hasil observasi dari diskusi kami berdasarkan soal dari ini acaranya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil observasi dan diskusi kelompok berdasarkan soal dari lembar kerja peserta didik. A. Observasi. Program memberikan pewarnaan otomatis pada kolom status. Pertanyaan: sebutkan manfaat penggunaan warna hijau untuk lulus dan merah muda untuk tidak lulus dalam tabel. Jawabannya, pewarnaan mempermudah guru atau membaca tabel untuk membedakan status kelulusan dengan cepat tanpa harus membaca satu persatu teks. Pada saat ini, tabel hanya menampilkan kategori A sampai E. Bagaimana cara memodifikasi program agar
lebih informatif dengan menambahkan predikat deskriptif seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Jawabannya, tambahkan kolom baru predikat menggunakan fungsi if else atau change when dari display untuk mengonversi kategori ke deskripsi. Contoh A, sangat baik. Kalau contoh B, baik. Kalau C, cukup. Dan kalau D, kurang. Dan kalau E, sangat kurang. Baik, itu saja dari penjelasan observasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanyakan? Oke, kelompok 1 ya. Selamat pagi semuanya. Baik. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Berikanlah manfaat dari memodifikasi program agar lebih informatif. Dari hasil diskusi kelompok 3. Oke, silakan duduk. Ya, silakan menjawab pelanggan. Kami dari kelompok 3 akan memberikan jawaban untuk kelompok 1. Manfaatnya membuat laporan lebih informatif karena tidak hanya berupa angka tapi juga deskripsi. 2. Mempermudah guru atau orang tua dalam menafsirkan hasil belajar siswa. 3. Memberikan motivasi lebih bagi siswa karena kategori deskriptif lebih mudah dipahami. Kesimpulan, dengan menambahkan predikat deskripsi, analisis data siswa menjadi lebih bermakna dan komunikatif sehingga mendukung penilaian yang kuantitatif berupa angka sekaligus kualitatif deskripsi. Sekian, terima kasih. Apakah penjelasan kami? Gimana? Sudah cukup? Belum. Oke, tidak. Silakan tutup kelompok 3. Baik, sekian dari kelompok kami tutup dengan selamat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sepertinya sudah sangat jelas ya diskusinya. Oke, kemudian tadi kita semuanya sudah berhasil ya, yang kita buat seperti tampilan sebelumnya yang ini ya. Saya akan menjelaskan hasil dari analisis yang kalian buat tadi ini. Yang pertama ada dari analisis coding ini. Di situ kita ada mempelajari enforcing library, kemudian ada data tidak siswa, ada tambah kolom kategori ada E, kemudian ada tambah kolom status kelulusan, tabel statistik, gabungan data, gabungan text table, working table, dan output table. Dari yang kalian analisis dan observasi tadi, semuanya ada di analisis coding ini. Kenapa? Kalian sudah menjelaskannya sangat detail dan menggunakan kecerdasan artifisial yang mana memanfaatkan teknologi yang sangat makin canggih, kemudian kalian mengembangkannya lagi. Saya cukup kagum dengan presentasi kalian. Kalian mengembangkan semuanya dari hasil diskusi kalian, kemudian hasil observasi kalian. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajarannya tadi, langkah baiknya kita akan melakukan proses
Oke, setiap kelompok siapkan HP kalian. Proses ini enggak ada juga dari hasil soalnya mungkin dari hasil analisa kalian, dari coding tadi. Sudah ada? Mandalina Ada Pak. kelompok 2 sudah, kelompok 3 Ikutin Pak. Kelompok tiga. kelompok 2 Oke, kelompok 3 sudah siap. Oke, sudah siap ya. Ada Pak. Oke. Yang kosongnya yang begini nih ya. Oke, sepertinya Sampai di sana. kemudian ada lanjut ya nomor 2 kelompok 2 nih. Selanjutnya kelompok nomor 2 sepertinya kelompok 1 sangat serius ya dalam mengerjakan proses ya. Oke, kelompok 2 masuk memimpin. Lanjut soal terakhir. Median itu nilai tengah ya. Jadi Iya, tiga mulai. oke, sepertinya kelompok 2 ada mulai peningkatan ya. Postes tadi perites dia mereka peringkat 3, sekarang naik kelompok naik peringkat 1. Dulu tangan dulu. Tadi saya juga melihat kalian melakukan coding, nanti coding di program studio ya. Dari beberapa kelompok yang saya tanggapi, dari kelompok 3 mereka banyak atau ada sering terjadinya error. Kenapa? Karena ketelitian menjadi kunci dalam pemrograman ya.
titik koma itu sangat berpengaruh. Seperti yang kalian lihat di coding yang tampilan atau hasil coding yang saya berikan, itu sepertinya Erlangga kurang teliti, tapi mungkin dengan dibantunya kerja kelompok dengan timnya, dibantu makanya mereka bisa lebih cepat dalam codingnya. Kemudian juga ada kelompok satu. Kelompok satu ini mungkin kita tidak menyangka Magdalena ini sangat sebelum mulai pembelajaran dia sudah belajar terlebih dahulu untuk codingnya. Itu tepuk tangan. Membagi tugas si Ishak dan Luffy mengerjakan hasil observasi dan diskusinya ya. Mereka menggunakan ChatGPT dan dikembangkannya lagi. Makanya kelompok satu itu dalam penyampaian diskusinya sangat terbaik. Mesti tutup tangannya. Mereka membagi kerja kelompok atau bisa kita bilang dekomposisi ya. Mereka membagi tugasnya masing-masing. Kemudian juga ada kelompok dua nih, kelompoknya imam. Kelompok imam ini bisa dibilang mereka kelompok yang bisa errornya sedikit karena imam memperhatikannya sangat detail dari titik komanya, cara dia membaca, karena setiap itu dia memperhatikan titik komanya dan juga ada codingannya yang fungsi-fungsinya. Kemudian ada fungsi dari itu dan juga tadi di situ ada import library dan ada data nilai siswa. Yang menjadi rancunya itu di pemrograman ini mungkin kalian dalam kategori nilai ya, sangat kalian harus menyesuaikan dengan data nilai siswa yang ada di sebelumnya. Kemudian status kelulusan itu menggunakan fungsi if else, yang mana ada lulus dan atau tidak lulus. Kemudian juga ada tabel statistik untuk menentukan nilai terendah, tertinggi, dan juga rata-rata. Sebelumnya coba saya minta satu kelompok siapa yang bisa menyampaikan analisis coding tadi kita kan diskusi kelompok. Kemudian juga tadi ada ini kan kelompok satu nih yang mengambilkan diskusi yang terbaik, dan juga ada ini coding tadi yang kalian analisa semua tadi yang codingnya itu. Nah yang ini kan tadi mengerjakan yang ini ya. Nah saya mau kalian menyimpulkan hasil analisis kalian. Bagaimana, ada yang mau menyampaikan? Kalau bisa berdiri di depan. Bagaimana? Atau kelompok satu? Kelompok satu kan yang belajar sebelumnya. Lupi Pak. Ya yang paling ini tadi. Muslim Jovi di bawah ini mengumpulkan. Ya ini yang paling ini tadi ya. Dimana kelompok satu ada yang perwakilan mau maju untuk menyampaikan kesimpulan analisis programnya ya. Bagaimana? Ayo, Magdalena, silakan. Depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Magdalena. Oke, kita perhatikan Magdalena, dia akan menyampaikan kesimpulan analisis program yang mereka buat tadi. Oke.
Terima. Kesimpulan analisis program yang kami buat tadi yaitu pertama, tujuannya untuk menganalisis nilai siswa, memberi kategori, menentukan kelulusan, lalu menyajikan hasil dengan tabel interaktif. Fungsi utama yang digunakan yaitu CAD untuk membuat kategori nilai, yang kedua IPELS untuk menentukan kelulusan, yang ketiga RFINE untuk menggabungkan data siswa dengan statistik. Hasil akhir yang kami dapatkan yaitu satu tabel gabungan berisi data siswa plus statistik. Nilai tertinggi, terendah, rata-rata, lengkap dengan warna untuk lulus atau tidak lulus. Oke, tepuk tangan dulu buat Artinya Magdalena sudah siap menyampaikan kesimpulannya ya. Kemudian tadi kita ada proses ya. Saya mau kelompok yang bersedia untuk menyampaikan hasil proses tadi nih. Siapa dari kelompok? Hasil proses tadi yang kalian buat tadi kan ada proses nih. Tadi saya minta di KPD-nya untuk menyimpulkan itu yang bahasa tadi. Saya mau coba kelompok kedua nih, sampaikan salah satu nomor aja, nomor 2 atau nomor 3. Bagaimana? Yang tadi yang proses tadi kan ada soalnya itu kalian sudah catat kan. Kemudian juga kalian sudah menyampaikan kenapa kalian memilih jawaban ini. Oke, bagaimana kelompok kedua? Sebelum kita ini. Ya, salah satu contohnya nomor 2 yang kalian buat tadi. Kesimpulannya apa? Ayo, Bapak. Berdiri di situ aja. Yang ini tadi yang kalian buat tadi kesimpulannya. Kalian ada kolom itu kan sudah isi kan? Coba berkat. Oke, berkat dia akan menyampaikan nomor 2 yang tadi ya berkatnya analisa proses tadi ya. Sini aja. Oke, gak apa-apa di situ aja. Yang nomor 2 kan? Apa soalnya? Baik, saya akan membaca mengapa penggunaan R lebih baik daripada kalkulator dalam analisis data. Yaitu jawabannya, penggunaan R adalah otomatisasi, kecepatan, dan visualisasi, sedangkan kalkulator terbatas pada hitung manual. Oke, bagaimana kelompok ini nih dengan tanggal dengan berkat tadi memberikan penjelasan kenapa dia memilih jawaban B ya tadi ya berkat ya. Oke, kasih dulu tepuk tangan berkat nih. Karena tadi saya lihat tadi Berkat menjawab. berkat yang mengisi analisa dari post test dan pre test tadi ya. Nanti saya akan mengambil post test kalian yang kerjakan tadi. Jadi itu tradisi jangan lupa sih nama kelompoknya itu. Nama kelompoknya yang tadi ya, yang KPD-nya tadi. Isi nama kelompoknya. Sudah? Sudah siap? Sudah saya kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah juga, kelompok 3 sudah. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan berjumpa lagi mungkin besok minggu depan setelah kalian melakukan ujian semester ya. Mungkin besok kalian sudah melakukan ujian semester. Saya harap kalian bisa
belajar lebih giat. Kalian juga sudah tingkat 12 nih ya, yang bentar lagi kalian akan menuju dunia kerja. Kenapa saya mengkombinasikan kecerdasan artifisial dan revolusi 4.0? Karena di dunia kerja ini kita sudah menggunakan mesin. Contohnya kalian kan PKL sebelum atau OJT ya? Kalian sudah menemukan di dunia kerja tuh di tempat kalian itu sudah menggunakan mesin semua yang otomatis atau sudah dengan program. Kemudian juga contohnya di bagian kalian yang biasanya store ya, mungkin yang bagian store juga sudah tahu. Oke, sebelum itu baiknya kita berdiri coba dulu sekali lagi. Kita senam ya speaking ya. Speakingnya sama kayak tadi gerakannya. Oke saja. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turunnya terbang. Ke depan jika benar, duduknya rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung. Kembalikan di pagar bunda, kanan kiri atas bawah, kita berdoa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Setelah ujian kita akan pelajari dengan mungkin analisa data juga, tapi kita akan melakukan daily test atau semacamnya ya minggu depan. Karena kalian juga besok sudah mulai meet, saya harap kalian belajar. Untuk daily testnya nanti kita akan minggu depan, dan kita akan sedikit mempelajari bab selanjutnya. Jadi untuk itu baiknya kalian siapkan masukkan dulu barang kalian di dalam tas, pulang, oke? Ya, tutup dulu karena ya, kita oke, silakan. Besok belum pulang, tidak ada sampah lagi ya. Sebelum pulang nanti kita cek dulu ada sampah nggak nih, masih di bawah nih. Sudah bersih sah, yang beri kebersihan. Udah. Nanti kita ketemu lagi di minggu depannya lagi kan sudah semester. Untuk itu langkah baiknya kita sama-sama melakukan doa. Kenapa? Kita diawali pembelajaran dialog dengan doa dan juga ditutupi dengan doa. Oke. Untuk itu langkah baiknya kita berdoa. Saya akan pandu ya. Sebelum doa angkat tangan kalian. Berdoa untuk masing-masing. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Oke, sebelumnya nanti untuk fokus dan sebagainya dan instalasi dan yang lainnya, saya harap kalian kembalikan ke kantor, karena setelah ini saya akan masuk ke kelas atau butuh istirahat ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat berguna untuk dunia kerja kalian. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maafkan. Bila topik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin pamit dulu. Kalian silakan. Terima kasih.